Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ola Dwi Indriani dari Fakultas Ekonomi Universitas Baitur Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum asuransi. Yang pertama, konsep dasar hukum asuransi. Hukum asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha-usaha perasuransian yaitu suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diterima tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Di dalam asuransi terdapat 4 unsur penting dalam perjanjian asuransi. Yang pertama perjanjian, yang kedua para pihak dalam perjanjian, yang ketiga premi asuransi, dan yang keempat evenement atau suatu peristiwa insiden yang tidak tertentu atau yang tidak diketahui sebelumnya. Dasar hukum asuransi dan prinsip-prinsip asuransi. 1. Dasar hukum asuransi. KUHD yakni buku 1 bab 9 pasal 1264 sampai dengan pasal 286. KUH Perdata yaitu pasal L320 Polis Asuransi nomor 2 tahun 1992, JO Peraturan Pemerintahan nomor 73 tahun 1992, Undang-Undang nomor 33 tahun 1964 JO, PP nomor 7 tahun 1965. Undang-Undang nomor 34 tahun 1964 JO, PP nomor 18 tahun 1965, Undang-Undang nomor 3 tahun 1992 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 1992. Undang-Undang nomor 3 tahun 1992 tentang IMSOSTEK, PP nomor 67 tahun 1991 tentang ASAPRI, PP nomor 69 tahun 1991 tentang ASKES. Yang kedua, prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama, prinsip insurable interest yaitu prinsip kepentingan. Yang kedua, prinsip iktikat baik. Yang ketiga, prinsip indemnitas. Yang keempat, prinsip subrogasi. Dan yang kelima, prinsip sebab langsung. Selanjutnya, perkembangan perasuransian. Yang pertama, 1. Fase perkembangan perasuransian. Yang pertama sebelum Masehi, yang kedua abad pertengahan, yang ketiga sesudah abad pertengahan, dan yang keempat abad ilmu dan teknologi. 2. Sejarah hukum asuransi di Indonesia. Sistem hukum Indonesia berasal dari hukum perdata dibawa oleh pemerintahan kerajaan Belanda ke Indonesia pada masa penjajahan. Yang ketiga, perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap asuransi. Yang pertama, proteksi terhadap risiko finansial. Yang kedua, kompensasi atas kehilangan anggota badan atau cacat badan atau meninggal dunia dan lainnya. Peraturan asuransi komersial di Indonesia. Pengaturan asuransi di Indonesia pada dasarnya mengacu pada pengaturan dalam KUHD, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Yang ketiga, dasar pengetahuan asuransi. Yang pertama, pengaturan dalam KUHD, yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, dan yang ketiga, Undang-Undang Asuransi Sosial. Asas dan aspek hukum dalam perjanjian asuransi. Yang pertama, asas hukum sejarah hukum perjanjian. Sistem hukum yang ada di Indonesia tidak lepas pengaruh dari sistem hukum dari negara-negara Eropa seperti Belanda yang merupakan pengaruh dari sistem hukum yang terjadi pada zaman Romawi kuno. Yang kedua, asas-asas hukum perjanjian. Yang pertama, asas hukum perjanjian, asas kebebasan. Yang kedua, asas hukum perjanjian, asas konsensualisme. Yang ketiga, asas hukum perjanjian, asas kepastian hukum. Yang keempat, asas hukum perjanjian, asas iktikat baik. Yang kelima, asas hukum perjanjian, asas kepribadian. Yang ketiga, aspek hukum dalam perjanjian asuransi. Beberapa hal yang berkaitan dengan aspek hukum dalam reasurasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian reasurasi bersifat konsensual, yaitu berdasarkan kesepakatan antara ceding company dan reasuradur.
Yang kedua, perjanjian reasurasi bersifat timbal balik, yaitu ceding company ataupun reasuradur mempunyai hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan syarat-syarat yang telah disetujui bersama. Yang ketiga, prinsip-prinsip utama asuransi seperti insurable interest, utmost good faith, dan indemnity juga berlaku dalam perjanjian reasurasi. Yang keempat, perjanjian reasuransi antara ceding company dan reasuradur merupakan perjanjian yang berdiri sendiri dan terpisah dari perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung. Ada beberapa pokok yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, tertanggung tidak mempunyai hak apapun terhadap reasuradur. Yang kedua, dalam hal reasuradur mengalami kebangkrutan, ceding company tetap bertanggung jawab kepada tertanggung sesuai dengan polis yang telah dikeluarkan. Yang kedua, dalam hal ceding company mengalami kebangkrutan, reasuradur tetap bertanggung jawab kepada ceding company sesuai dengan perjanjian reasuradur yang dibuatnya. Yang keempat, reasuradur tidak mempunyai hak berdasarkan perjanjian terhadap segala kesalahan yang dilakukan oleh tertanggung. Yang kelima, perjanjian reasuradur adalah perjanjian yang bersifat konfidensial, rahasia, serta tidak dapat dipublikasikan. Yang keenam, perselisihan yang timbul antara ceding company dari reasuradur biasanya diselesaikan melalui arbitrase dan sangat jarang diselesaikan melalui jalur pengadilan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.